Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam hidup ini kita tentu memiliki harapan atau cita-cita yang ingin kita wujudkan dalam hidup kita. Tetapi kadangkala ada orang yang bersikap pesimis terhadap masa depannya. Karena mereka melihat ada tantangan yang terlalu besar di depan. Atau mereka memandang kepada diri mereka sendiri dan kemudian mereka merasa bahwa mereka terlalu kecil dan tidak cukup mempunyai kemampuan untuk bisa mewujudkan harapan yang mereka cita-citakan di masa depan. Tetapi pada ekstrim yang lain ada orang yang terlalu percaya kepada kemampuan mereka sendiri, terlalu yakin bahwa mereka bisa mewujudkan cita-cita mereka, harapan mereka dengan kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka merasa tidak membutuhkan orang lain, bahkan mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita menjalani kehidupan kita untuk meraih dan mewujudkan harapan dan cita-cita yang ingin kita capai dalam hidup ini. Mari kita bersama membaca di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 dan ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Secara garis besar di dalam dua ayat yang telah kita baca tadi, kita bisa menemukan ada 3 petunjuk yang diberikan kepada kita. Yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan yang ketiga, akuilah Dia dalam segala lakumu. Dan kemudian ada janji Tuhan apabila kita melaksanakan 3 petunjuk itu, yaitu bahwa Tuhan akan meluruskan jalan kita. Mari kita teliti satu persatu bagian-bagian dari ayat-ayat yang tadi sudah kita baca. Petunjuk yang pertama yang diberikan kepada kita adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati ini di dalam teks aslinya mengandung pengertian bukan hanya kita percaya kepada keberadaan Tuhan, bukan hanya kita percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi lebih daripada itu kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Kita menggantungkan hidup kita kepadanya. Saya bisa memberikan contoh, misalnya ada seorang pasien yang menjalani pembedahan di ruang operasi. Dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh dokter di situ secara detail, tetapi dia mempercayakan hidupnya kepada dokter itu. Dia percaya bahwa dokter yang melakukan pembedahan itu memiliki skill, memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan dan pengalaman, sehingga dia mempunyai harapan bahwa dengan pembedahan yang dilakukan, maka pasien ini akan mengalami kesembuhan. Dia sedang mempercayakan hidupnya kepada dokter itu, walaupun dia tidak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh dokter itu secara detail. Contoh yang lain adalah ketika kita melakukan perjalanan dengan pesawat terbang misalnya. Kita tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh pilot di dalam kokpit. Tetapi kita yakin, kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Kita berharap kita akan sampai ke tujuan kita dengan selamat. Demikian juga di dalam perjalanan kehidupan kita. Seringkali banyak hal yang tidak bisa kita mengerti, yang tidak bisa kita pahami, yang terjadi dalam hidup kita. Ada hal-hal di masa sekarang, di hari ini yang sedang kita hadapi. Mungkin itu masalah, mungkin itu pergumulan, mungkin itu kesulitan dan lain sebagainya. Dan kita tidak bisa mengerti mengapa kita harus mengalami itu semuanya. Mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal itu terjadi dalam hidup kita. Demikian juga di masa depan, ada banyak hal yang kita tidak tahu. Masa depan merupakan misteri bagi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Tetapi kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, walaupun kita tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mengapa kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kasih. Dia tidak akan melakukan hal yang jahat, hal yang tidak baik dalam hidup kita. Dia Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang besar, dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang tidak terbatas. Dia juga adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup melepaskan kita dari semua kesulitan dan masalah kita. Dia sanggup memberi kepada kita kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan juga adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu masa depan kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan juga Tuhan yang setia kepada kita.
Dia tidak pernah lupa akan semua janjinya. Yesaya 54 ayat 10a, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Kepada Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang setia, itulah kita bisa mempercayakan hidup kita kepadanya. Dan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Apabila kita mempercayakan hidup kita kepadanya dengan segenap hati kita, maka tidak akan ada lagi ruang di dalam hati kita untuk kecemasan, untuk kekhawatiran, untuk ketakutan. Semuanya itu akan diganti dengan damai sejahtera dan ketenangan ketika kita menjalani kehidupan kita. Petunjuk kedua yang diberikan kepada kita adalah janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadangkala ada orang yang terlalu yakin dengan kemampuannya, dengan kehebatannya. Ada orang yang terlalu yakin dengan kecerdasannya. Tetapi sesungguhnya pikiran kita dan kemampuan kita sangatlah terbatas. Seringkali pikiran kita salah. Seringkali kita salah menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali juga kita salah memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Pikiran kita dibatasi oleh ruang dan oleh waktu. Bahkan pikiran kita seringkali juga masih dipengaruhi oleh keduniawian, oleh kedagingan kita. Dan untuk itu kita tidak bisa mengandalkan pikiran kita. Kita perlu mengandalkan pikiran Tuhan. Kita tidak bisa bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita harus bersandar kepada hikmat dan kebenaran firman Tuhan. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada hal-hal yang kita pikir adalah hal-hal yang baik, tetapi ternyata mencelakakan. Ternyata ujungnya hasilnya bukanlah ada hasil yang baik. Karena itu, ayat ini mengajar kepada kita supaya kita taat kepada firman Tuhan. Kita tidak mengandalkan pengertian kita sendiri, tetapi kita mengandalkan hikmat Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Petunjuk ketiga yang diberikan kepada kita adalah akuilah Dia dalam segala lakumu. Mengandung pengertian bahwa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita perlu berjalan bersama Tuhan setiap hari, setiap waktu dalam perjalanan hidup kita. Tuhan memang memberi kepada kita talenta, skill, kemampuan yang harus terus kita kembangkan, yang harus terus kita asah. Dan itu merupakan berkat Tuhan bagi kita. Itu merupakan salah satu modal kita ketika kita ingin mengejar sesuatu yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Tetapi skill, kemampuan itu bukanlah andalan kita yang utama. Tuhanlah yang harus menjadi andalan utama dalam hidup kita. Kita ambil contoh misalnya Daud. Ketika dia harus berperang menghadapi orang Filistin di dalam 2 Samuel pasal 5. Daud adalah seorang ahli militer. Dia punya pengalaman perang yang begitu hebat. Sejak muda dia sudah terlibat dalam banyak peperangan. Tetapi ketika dia harus berperang melawan orang Filistin, dia bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan? Haruskah dia maju berperang melawan orang Filistin itu? Dan bahkan ketika dia harus berperang untuk kedua kalinya, setelah pada peperangan yang pertama dia mengalahkan orang Filistin itu, Daud kembali bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dia lakukan? Dan Tuhan ternyata memberikan petunjuk serta strategi yang berbeda. Kita bisa belajar dari Daud bahwa dia punya kemampuan, dia punya kehebatan, dia punya kompetensi, tetapi dia tidak pernah lupa untuk melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap tindakan dan keputusannya. Dan kemudian di bagian akhir dari 2 ayat yang kita baca ini, ada sebuah janji Tuhan apabila kita mau melakukan 3 petunjuk tadi, yaitu bahwa Ia akan meluruskan jalanmu. Hal ini mengandung pengertian bahwa Tuhan akan menolong kita menghadapi hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan dalam perjalanan hidup kita. Dia akan senantiasa menyertai kita dalam perjalanan kita. Dia akan memberi kekuatan dan menolong kita. Kita tentu tidak selamanya bisa menjadi orang yang selalu kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Ada banyak hal yang mungkin membuat kita menjadi lemah. Tetapi Tuhan berjanji memberi kekuatan kepada kita. Bahkan ketika kita menemui jalan buntu, ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Tuhan berjanji untuk membuka jalan bagi kita. Itu adalah janji Tuhan bahwa Dia akan meluruskan jalan kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan menolong dan menyertai kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita.
Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu adalah rancangan Tuhan bagi kita. Itu adalah masa depan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Janganlah kita pesimis ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan dalam hidup ini. Dan sebaliknya, janganlah kita mengandalkan kekuatan, kehebatan, kemampuan kita sendiri. Hari ini kita sudah belajar 3 petunjuk yang diberikan dari teks yang kita baca. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayakanlah seluruh hidup kita dengan segenap hati kepada Dia. Yang kedua adalah, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Bersandarlah kepada hikmat dan kepada kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, akuilah Dia di dalam segala lakumu. Libatkanlah Tuhan, andalkanlah Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Maka janji Tuhan, Dia akan menyertai dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dan Dia berjanji memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Rancangan damai sejahtera telah disediakannya bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami terima pada hari ini. Kami percaya bahwa Engkau mempunyai rancangan yang indah, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan bagi kami semua. Tolonglah kami ya Tuhan untuk senantiasa taat kepada kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami untuk senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan setiap hari. Kami percaya Engkau akan senantiasa menyertai kami. Engkau akan menolong kami, supaya semua rancangan Tuhan di dalam hidup kami terwujud dan tergenapi. Terima kasih Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan, berikanlah kepada kami semua sukacita, berikanlah kepada kami semua semangat untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalan-jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu